Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serliana Margareta Riyadi dengan NIM 20514404004 dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Di video kali ini saya akan mengulas tentang definisi seni dan kesenian dan juga jenis-jenis seni. Dalam Kamus Dewan, seni diartikan sebagai sesuatu yang halus. Ia juga diartikan sebagai karya, seperti sajak, lukisan, musik, dan lain-lain, yang diciptakan dengan bakat dan kebolehan yang mencipta sesuatu yang indah. Kesenian pula ialah perihal seni yang berkaitan dengan seni, keindahan, dan kehalusan. Kesenian juga ditinjau dari segi terjemahan atau penggunaan dalam bahasa Arab. Ia boleh dirujuk kepada perkataan alfan. Kata jamaknya atau al-funun, istilah ini sangat masyhur digunakan untuk mengungkapkan keseluruhan aktiviti kesenian dan kadangkala ditambahkan satu sifat, yaitu al-funun al-jamilah, yang berarti kesenian yang indah. Jika ditinjau dari al-muqaddimah, Ibnu Khaldun di samping menggunakan istilah alfan, beliau menggunakan istilah al-sina'ah yang boleh dipahami sebagai kesenian dalam bahasa Melayu. Nah, untuk sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, ialah tentang jenis-jenis seni. Apabila kita membincangkan persoalan seni sebagai suatu bidang di mana manusia membuktikan sifat kreatifnya, maka apa yang kita katakan seni dalam kondisi ini merangkumi banyak bidang. Bagaimanapun secara umumnya ia dapat dibagikan kepada beberapa kategori. Dan jenis-jenis tersebut ialah terdiri dari, untuk yang pertama ialah seni bahasa dan kesusastraan. Sastra artinya bahasa. Seni sastra adalah seni bahasa. Susastra berarti bahasa yang indah. Kesusastraan dimaksudkan sejumlah tulisan yang menggunakan bahasa yang indah bagi melahirkan perasaan yang indah pula. Dan pada akhirnya pengertian ini merangkumi segala tulisan dalam buku-buku, majalah-majalah, ahbar-ahbar, dan sebagainya, meskipun ia tidak lagi benar-benar indah. Nah, untuk yang kedua ialah seni kaligrafi. Seni kaligrafi atau seni huruf ialah suatu ilmu yang memperkenalkan bentuk huruf tunggal atau penyusunannya dan cara-cara merangkainya menjadi tulisan yang tersusun atau apa-apa yang ditulis di atas garis. Bagaimana cara menulisnya dan membentuknya, mana yang tidak perlu ditulis, mengubah ejaan yang perlu diubah, dan menentukan cara bagaimana untuk berdasarkan model penulisan. Naskah kemudian lahir berbagai model penulisan hingga mencapai 20 model, antaranya ialah kalam, jalil, mudammarot, sijilat, uhud, dan lain-lain. Walau bagaimanapun, jika dilihat sekali, imbas didapati banyak yang mempunyai nilai-nilai persamaan. Yang ketiga ialah seni lukis. Seni lukis adalah satu cabang seni yang merupakan penyampaian ekspresi yang memainkan peranan penting dalam suatu masyarakat. Oleh itu, sekiranya kita mau memahami seni lukis sesuatu zaman, maka kita harus mempelajari bukan saja keterangan yang dibawa oleh bentuk garis dan warna, bahkan juga pada sejarah semasa ia dihasilkan. Nah, untuk yang keempat ialah tentang seni musik. Lukisan-lukisan yang terdapat dalam kitab Alfan al-Lail atau Hikayat 1001 Malam dihiasi dengan gambar-gambar sekumpulan ahli musik yang sedang membuat persembahan. Mereka di hadapan khalifah. Ia menggambarkan betapa besarnya penghargaan umat Islam terhadap seni musik pada masa itu.
di kota Dimashq pada zaman Abbasi. Yang kelima ialah seni ukir atau dekorasi. Seni ukir dan dekorasi juga berkembang dalam Islam. Pemerintahan yang lampau menggunakan emas dan perak. Sebagai lambang kuasa, ia juga digunakan dalam acara-acara tertentu. Nah, dalam hubungannya dengan sejarah umat Islam, perak telah digunakan untuk menyalut lapisan luar logam yang lain. Dan untuk yang terakhir ialah seni suara. Suara adalah alat komunikasi. Namun dalam penampilan tertentu ia mempunyai nilai halus dan indah yang dapat menciut perasaan, menggetarkan jiwa dan meninggalkan kesan-kesan yang efektif dan psikomotif, di samping kesan kognitif. Menurut pandangan Islam, seni suara dibagikan kepada dua kriteria, yaitu seni suara yang baik dan seni suara yang buruk. Seni suara yang baik ialah seperti merangkumi bacaan Al-Quran dengan suara yang merdu, syahdu dan lunak, dan melakukan adzan, menyanyikan lagu-lagu jihad, berzikir, dan juga barzanji dan sebagainya. Dan dari suara yang buruk itu merangkumi nyanyian-nyanyian yang sering menimbulkan nafsu birahi, lagu-lagu joget, dan tari menari yang bercampur baur antara lelaki dan wanita yang bukan mahramnya, dan lagu-lagu yang boleh merusakkan budi pekerti muda-mudi dan melalaikan mereka dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin ini saja penjelasan saya di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.